Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Oke, kita ketemu lagi pada pembelajaran fisika di pertemuan ketiga dalam pembelajaran jarak jauh. Oke, hari ini kita akan bahas tentang angka penting. Apa itu angka penting? Angka penting atau biasa disingkat dengan AP, bahasa gaulnya significant figures, adalah angka hasil pengukuran yang terdiri dari angka pasti atau eksak dan angka taksiran. Yang mana angka pasti itu diperoleh dari penghitungan skala alat ukur, sementara angka taksiran itu diperoleh dari setengah skala terkecil. Perbedaan dari angka pasti dan angka taksiran adalah kalau angka pasti itu adalah angka hasil pengukuran yang tertera pada skala alat ukur. Sementara kalau angka taksiran itu adalah angka hasil pengukuran yang diperoleh dari perkiraan, karena posisi pengukuran tidak tepat pada skala alat ukur. Contohnya seperti ini. Misal kita mengukur suatu benda dengan mistar atau penggaris. Nah, setelah diukur, benda ini menunjukkan panjang di angka lebih dari 5,2 cm. Ini kan di 5 cm, ini 0,1, ini 0,2. Jadi 5,2. Ada lebihnya dikit. Jadi ini adalah perbedaannya angka pasti dan angka taksiran. Kalau angka pasti itu angka 5,2 sini, di sini. Ya. Sementara kalau angka taksiran itu ada di antara 5,2 dan 5,3. Karena dia ada di tengah-tengah sini. Jadi angka taksiran itu bebas, tergantung orang yang mengukurnya. Bisa saja si pengukur menetapkan angka di sini 0,03 atau 0,04 atau lain sebagainya. Pokoknya di antara 5,2 dan 5,3. Dan kalau si pengukur menentukan angka di sini 0,03, berarti panjang dari benda ini adalah 5,23 gitu. Nah, itu adalah perbedaan dari angka taksiran dan angka pasti. Selanjutnya, kita masuk ke aturan angka penting. Ada beberapa aturan dalam angka penting. Yang pertama, semua angka bukan 0 adalah angka penting. Contohnya, angka 3, 4, 3, 2, 4, 5. Ini berarti memiliki 6 angka penting. Karena ini semuanya bukan angka 0, jadi ini semuanya angka penting. Selanjutnya yang kedua, angka 0 di belakang angka bukan 0 itu bukan angka penting. Contoh, angka 120, berarti dia memiliki dua angka penting, yaitu 1 dan 2. 0 ini bukan angka penting, karena dia berada di belakang angka bukan 0. Selanjutnya, angka 40700. Dia memiliki 3 angka penting, yaitu 4, 0, dan 7. 0 di sini adalah 0 yang di tengah, antara angka 4 dan angka 7, bukan 0 yang ada di belakang. Kalau 0 yang ada di belakang, dia bukan angka penting, karena berada di belakang angka bukan 0. Lalu mengapa 0 yang di tengah ini masuk dalam angka penting? Kita lihat aturan yang ketiga. Angka 0 yang terletak di antara dua angka bukan 0 adalah angka penting. Jadi, apabila ada angka 40700, itu berarti memiliki 3 angka penting, yaitu 4, 0, dan 7. Karena 0 di tengah ini berada di antara angka bukan 0, yaitu 4 dan 7. Selanjutnya, angka 0 di depan angka bukan 0 dalam desimal itu bukan angka penting. Desimal ini maksudnya angka yang ada koma-komanya gitu ya. Contoh, angka 0,0065. Berarti dia memiliki berapa angka penting? Angka ini memiliki dua angka penting, yaitu 6 dan 5. Kenapa? Karena 0 di depan angka bukan 0 itu bukan angka penting. Selanjutnya, angka 0 di belakang angka bukan 0 dalam desimal adalah angka penting. Contoh, 5,600. Berarti ini memiliki 4 angka
penting, yaitu semuanya. Karena 0 di belakang sini ketika dia desimal itu termasuk angka penting. Ya, tapi kalau bukan desimal seperti ini bukan angka penting. Jelas ya cara membedakannya mana yang termasuk ke dalam angka penting dan mana yang tidak termasuk ke dalam angka penting. Oke, selanjutnya kita masuk ke operasi hitung angka penting. Yang pertama, pembulatan. Ada beberapa aturan dalam pembulatan angka penting. Yang pertama yaitu angka lebih dari 5 dibulatkan ke atas dan angka kurang dari 5 dihilangkan. Contohnya, 246,86 itu ketika dibulatkan menjadi 246,9. Kenapa jadi 9? Karena angka yang mau dihilangkan ini lebih dari 5. Maka angka 8 ini harus dibulatkan ke atas, artinya ditambah 1. Jadi berubah menjadi angka 9. Sementara kalau yang ini 416,64 ketika dibulatkan menjadi 416,6. 6-nya tetap, karena angka 4 yang mau dihilangkan itu kurang dari 5, jadi hanya dihilangkan saja. Selanjutnya, aturan yang kedua, apabila tepat angka 5 dibulatkan ke atas jika angka sebelumnya angka ganjil, dan dihilangkan jika angka sebelumnya angka genap. Contoh, 246,75 ketika dibulatkan itu menjadi 246,8. Kenapa demikian? Tadi kan apabila angkanya lebih dari 5 yang mau dihilangkan itu dibulatkan ke atas, apabila kurang dari 5 itu dihilangkan saja. Lalu bagaimana jika angkanya pas angka 5? Maka kita lihat angka sebelum angka 5. Apabila di sini bilangan ganjil, maka dibulatkan ke atas. Angka 7 kan bilangan ganjil, berarti dibulatkan ke atas, tambah 1, jadi angka 8. Nah, sementara untuk yang kedua, angka 4 itu angka genap, maka angka 5-nya dihilangkan saja, jadi tidak berubah, tetap angka 4. Jadi angka 326,45 dibulatkan menjadi 326,4. Biar lebih jelas, coba lihat contoh ini. Ada angka 502,73486. Ini bilangan desimal ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 angka di belakang koma. Ketika kita mau membulatkan menjadi 5 angka di belakang koma, berarti angka 6 ini hilang, angka 4 berubah menjadi angka 5. Karena 6 ini lebih dari 5, jadi angka 4-nya dibulatkan ke atas gitu. Jadi 502,73485. Lalu bagaimana kalau mau dibulatkan menjadi 4 angka di belakang koma? Berarti yang hilang angka 5. Lihat angka 8, ini ganjil atau genap? Karena ini ganjil, maka angka 8 ini tetap gitu ya. Jadi hanya dihilangkan saja angka 5-nya. Terus kalau kita mau membulatkan menjadi 3 angka di belakang koma, maka angka 8 ini hilang, angka 4 ditambah 1 atau dibulatkan ke atas. Jadi 502,735. Kalau mau diperkecil lagi jadi 2 angka di belakang koma, berarti angka 5 dihilangkan, angka 3 bilangan ganjil, maka angka 3 dibulatkan ke atas, berubah menjadi angka 4. Jadi hasilnya 502,74. Kalau mau diperkecil lagi, berarti jadi 502,7 karena angka 4 kurang dari 5. Kalau mau dibulatkan jadi tidak ada desimalnya atau jadi tidak ada komanya, berarti menjadi 503 karena angka 7 itu lebih dari 5. Begini ya cara membulatkan. Gampang kan? Oke, selanjutnya operasi hitung angka penting yang kedua yaitu tentang penjumlahan dan pengurangan. Aturan penjumlahan dan pengurangan pada operasi hitung angka penting yaitu hasilnya tidak boleh lebih akurat dari angka yang paling tidak akurat. Jadi, ketika angka penting dijumlah atau dikurang, itu hasilnya
tidak boleh lebih akurat dari angka yang paling tidak akurat. Maksudnya apa sih? Contoh, misal kita mau menghitung 12 ditambah 2,85. Cara penulisannya begini ya, bukan seperti ini. Koma itu tidak boleh sejajar dengan angka, jadi harus ada di belakang. Jadi ini salah. Nah, ingat tadi katanya untuk penjumlahan dan pengurangan hasilnya tidak boleh lebih akurat dari angka yang paling akurat. Dari angka ini, angka 2,85 itu lebih akurat dari angka 12. Jadi, angka itu akan semakin akurat ketika komanya semakin banyak. Artinya, yang komanya lebih banyak itu berarti lebih akurat. Yang komanya lebih sedikit itu berarti kurang akurat. Karena angka 12 tidak punya koma, maka 2,85 itu pasti lebih akurat dari 12. Maka nanti hasilnya tidak boleh ada koma, karena angka 12 ini tidak ada komanya. Kalau ada koma berarti lebih akurat dari 12 dong. Oke, kita hitung dulu. 12 ditambah 2,85, angka 5 tidak punya pasangan, jadi tulis di sini. Angka 8 juga sama, tidak punya pasangan, jadi turunkan saja dengan komanya. 2 ditambah 2 hasilnya 4, 1 diturunkan. Ketika dijumlah, hasilnya 14,85. Ingat tadi, hasilnya itu tidak boleh lebih akurat dari 12. Karena angka 12 tidak punya koma, berarti ini pun tidak boleh ada komanya. Maka, kita bulatkan menjadi 15. Karena yang hilang kan angka 8. Angka 8 lebih dari 5, maka ini dibulatkan ke atas. 4 ditambah 1. Untuk lebih jelas, ini ada contoh pengurangannya juga. 32,45 dikurangi 10,241. Dari angka sini kita bisa lihat bahwasanya angka 10,241 itu lebih akurat dari angka 32,45. Karena yang angka 10 ini komanya lebih banyak, jadi dia lebih akurat. Kita hitung angka 1. Kalau tadi di penjumlahan angka 5 ini nggak punya pasangan, langsung diturunkan. Kalau di pengurangan, ketika nggak punya pasangan tidak boleh langsung diturunkan. Artinya, kalau dia tidak punya pasangan, di atasnya ini 0. Nah, kalau 0 dikurangi 1 kan tidak bisa minjem ke angka 5, jadi 10. Dikurangi 1 hasilnya 9. Karena angka 5 sudah dipinjam 1 sama 0 tadi, berarti ini tinggal 4. Dikurangi 4 hasilnya 0. 4 dikurangi 2 hasilnya 2. 2 dikurangi 0 hasilnya 2. 3 dikurangi 1 hasilnya 2. Jadi 22,209. Ingat, hasilnya tidak boleh lebih akurat dari 32,45. Berarti komanya tidak boleh lebih dari 2 angka. Maka ini kita bulatkan menjadi 22,21. Karena yang hilang angka 9 lebih dari 5, maka 0 dibulatkan ke atas. Begitu ya, gampang kan? Oke, selanjutnya yang ketiga, operasi hitung angka penting, perkalian, dan pembagian. Untuk perkalian dan pembagian, hasil akhir dari perkalian atau pembagian harus memiliki jumlah angka penting paling sedikit yang digunakan dalam perkalian atau pembagian tersebut. Seperti apa sih? Contohnya, kita mau mengalikan angka 2,43 dikali 3,2. Seperti yang kita ketahui, angka 2,43 itu memiliki 3 angka penting. Tiga-tiganya angka penting ya. Lalu, yang 3,2 ini memiliki 2 angka penting. Tadi katanya, hasil akhir perkalian atau pembagian harus memiliki jumlah angka penting yang paling sedikit. Angka penting yang paling sedikit dari perkalian ini adalah 2. Maka hasil perkalian ini harus memiliki 2 angka penting. Karena angka penting paling sedikitnya adalah 2. Kita hitung dulu. 2,43 dikali 3,2. 3 dikali 2 hasilnya 6. 4 dikali 2 hasilnya 8. 2 dikali 2 hasilnya
4. Selanjutnya 3 dikali 3 hasilnya 9. Tulisnya di bawah karena sudah pindah angkanya. Tadi kan angka 2 di barisan pertama. Kalau pindah ke angka 3 berarti barisan kedua. 4 dikali 3 hasilnya 12. Tulis 2, simpan 1. Lalu 2 dikali 3 hasilnya 6. Ditambah 1 yang di atas ini jadi 7. Setelah itu ditambah 6 diturunkan, 8 ditambah 9 hasilnya 17. Tulis 7, simpan 1. 4 ditambah 2 hasilnya 6, ditambah 1 yang ada di atas jadi 7. 7 diturunkan. Untuk komanya, kalau dalam perkalian beda dengan penjumlahan tadi. Penjumlahan kan tinggal disejajarkan. Kalau perkalian kita hitung ada berapa angka di belakang koma. 1, 2, 3. Berarti di sini 1, 2, 3, maka komanya ada di sini. Nah, ingat katanya hasil perkalian harus memiliki dua angka penting. Angka 7,776 ini berarti kan angka pentingnya ada 4, maka ini harus dibulatkan agar menjadi dua angka penting. Maka kita bulatkan menjadi 7,8. Nah, ini juga berlaku untuk pembagian. Itu sama saja ya. Oke, sampai di sini saja pembahasan materi tentang angka penting. Terima kasih dan jangan lupa untuk mengisi absennya dengan cara akses link bit.ly/quiz3_fisika. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.